Inilah yang disebut dengan nikmat ukhuwah atau yang disebut dengan nikmat persaudaraan. Yang dikatakan Allah, wadhkuru, iling manusia. Iling apa ya Allah? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah pada kado yang Allah berikan pada kalian. Apa isi kadomu ya Rabb? Idh kuntum a'da'a, manakala kalian dulu bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lantas Allah robek jantungmu, Allah letakkan di dalamnya magnet-magnet cinta, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat itu kalian menjadi orang yang bersaudara. Seperti orang SQ, ya, tempatnya beda-beda, rumahnya beda-beda, sukunya beda-beda, tetapi bisa kumpul bareng jadi satu. Inilah yang disebut dengan nikmat ukhuwah. Ibu kadang diberi Allah duit bersyukur, diberi persaudaraan tidak bersyukur. Maka ukhuwah ini dijaga. Karena orang-orang yang gemar menjalankan silaturahim diberikan Allah 3 keutamaan. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, dijanjikan man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi, barang siapa yang umurnya mau dipanjangin sama Allah, wa yuwassalahu fi rizkihi, rizkinya dibanyakin sama Allah, wa yutqawwanu maitatasu, dijauhkan dari kematian yang membusuk, falyasil rahimah, sambung tali persaudaraan. Jadi yang pertama tadi janji Allah, ya, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, wa yuwassalahu fi rizkihi, rizkinya dibanyakin sama Allah. Jadi kalau mau banyak rezeki, Bu, banyak-banyak silaturahim. Udah gitu aja. Gak usah banyak gaya. Mohon maaf ibu-ibu, Ustadz bukan orang kaya, Ustadz bukan pengusaha, Ustadz bukan politikus, tapi apa-apa diberikan kemudahan oleh Allah. Oh iya. Loh, saya kemarin itu, mohon maaf Bu ya, lagi jalan mau makan di restoran. Selesai makan bayar. Mohon maaf Pak Ustadz, sudah ada yang bayari. Yang mana? Bapak yang tadi duduk di sini. Wajahnya saya nggak kenal Bu. Nah orang itu kan nggak mungkin bayarin saya kalau nggak kenal saya. Berarti artinya Ustadz pernah ketemu dengan dia, minimal pernah ngajar dia. Nah silaturahim itu rezekinya begitu, nggak mesti bentuk duit. Kadang-kadang Allah memberikan kelapangan rezeki dari jalur yang berbeda. Mohon maaf Bu ya, sampai Ustadz beli bensin eceran. Karena penuh di Gunung Malang waktu itu, ngantri panjang, sampingnya ada ibu-ibu jualan botolan. Bu, beli Bu ya, oke, berapa harganya? Sekian belas ribu, ini uangnya 20. Pak ada kembalian, sebentar ya. Oh ya saya tunggu. Orangnya masuk, keluar lagi, yang keluar mamanya. Ya Allah nak, kamu jualin bapak yang ini? Iya mak, ini gurunya mama pengajian. Udah balikin duitnya, balikin. Bu, jangan Bu, saya alhamdulillah rezeki masih ada. Kasihan ibu jualan bensin untungnya dikit, pakai nanti saya rampas begini, kasihan. Ustadz mau kemana? Mau pengajian Bu. Ustadz, di setiap tetes bensin mengandung nilai dakwah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sering-sering aja begini dulu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kalau orang udah rezeki gitu, nggak perlu dapat duit, tapi bisa jadi duit kita yang dipertahankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh yang kedua. Yang ketiga, wa yadfa'u anhu maitatasu, dijauhkan dari kematian yang membusuk. Orang mati itu pasti, tapi cara matinya yang belum pasti. Ibu kira-kira matinya dalam kondisi yang kayak apa? Loh, kalau mati pasti, umur tidak jadi soal. Di sini mungkin ada beberapa ibu-ibu yang umurnya lebih tua dari saya, pun belum tentu ibu yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan, ya? Jadi artinya teman-teman, nah bener kok, nggak mesti ibu yang mati duluan, bisa jadi ustadz yang belakangan. Maka ibu-ibu, ya, ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Maka orang mati Bu, kalau pengen matinya nyaman, matinya tenang, matinya syahdu, maka harus rajin silaturahim. Saya pernah ketemu profil yang seperti itu. Itu meninggal betul-betul senyum Bu, asli.
Maksudnya bukan kayak kan kadang beberapa ada yang senyumnya itu kayak senyum dipaksa-paksakan. Ini enggak, asli senyum, kelihatan giginya begini. Jadi waktu meninggal, matanya melotot ke atas begini, terus bibirnya senyum, terus matanya redup, jatuh, tapi bibirnya tetap senyum gini, Bu. Ya Allah, luar biasa. Gak apa-apa tat mati senyum gitu. Ya gak apa-apa. Yang penting jangan begini, Bu, meninggalnya, Bu. Serem juga itu ya. Di ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal itu ya teman-teman yang dibutuhkan husnul khatimah. Bagaimana kita bisa mati husnul khatimah? Salah satunya meninggal dalam kondisi rajin bersilaturahim. Nggak usah pakai ngukur-ngukur, oh ini lebih tua, ini lebih muda. Nggak usah. Kalau memang kita punya lapang waktu dan kita mau silaturahim, kenapa tidak? Ya, ini tadi poin yang Ustadz sampaikan. Yang ketiga, matinya dimudahkan sama Allah, dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah. Orang mati kan ditarik dari jari jemari kakimu ya, yang diangkat dari bawah. La ilaha illallah. Itu nyampe ke lutut, bro. Makanya sebelum meninggal ibu perhatikan kakinya orang tuh pasti putih, dingin, pucat, kayak bangkai. Bukan kayak, memang udah bangkai. Kan ditariknya dari bawah. Orangnya masih hidup, tapi dari kakinya naik ke atas. Bu, liatin kakimu masing-masingnya. Kalau udah pucat, tobat ya. Jangan-jangan sudah sampai lutut, kan kita nggak tahu. Nah, Tat, ini pucat memang habis kehujanan nih, Tat ya. La ilaha illallah. Masuk ke bagian perut. Ini kalau orangnya masih sadar, biasanya ngomongnya begini, aku kok mau muntah ya, biasanya ya. Kalau masih bisa ngomong, dia pengen muntah, tapi nggak muntah. Kenapa, Tat? Ya sama kayak orang di ruqyah itu, Bu. Dia muntah karena ada dorongan dari bawah naik ke atas. Dan saya pernah loh, saya kan bukan ustadz ruqyah, beda, Bu. Ustadz syariat, ustadz ruqyah itu dua bidang yang berbeda. Ada ustadz itu yang memang ustadz khusus di bidang ruqyah. Itu ustadz ini bukan ruqyah. Nah, cuman saya ceramah ketepatan baca ayat tentang ruqyah. Jadi saya baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di pojokan ada mbak-mbak teriak-teriak, kaget lah Ustaz. Masya Allah, Mbak, kenapa kamu? Saya udah telat 2 minggu Pak Ustaz. Oh, hamil kalau itu ya. Itu namanya kerasukan suami, kerasukan setan cekan itu, Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu naik ke atas, Bu. La ilaha illallah. Nyampe di ulu hati. La ilaha illallah. Ini mulai pelan-pelan dia, Bu, naik. Dan ini detik-detik kehidupan seorang manusia. Ilaha illallah. Pelan-pelan. Allah. Ibu kenapa? Orang kalau diceramain kaget, itu kemungkinan 3. Pertama, ibu ngantuk. Kedua, ibu ngelamun. Atau yang ketiga, ibu pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustaz. Ibu kalau mau muntah, muntahin aja, gak apa-apa ya, jangan ditahan-tahan ya. Biasa aja, Bu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh, Bu, nyampe di kerongkongan, hati-hati, kaget lagi ya. Fokus, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nyantol di kerongkongan, itu yang disebut dengan gorgoroh. Gorgoroh itu apa, Tat? Yang berhentinya ruh di bagian kerongkongan, yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Qiyamah. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika ruhmu berada di kerongkongan. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Manusia yang sombong. Dulu kau miskin minta bantuan dengan orang kaya, kau bilang orang kaya itu yang mengayakanmu.
Kau dulu sakit minta bantuan dengan dokter, kau bilang dokter itu yang menyembuhkanmu. Sekarang kau mau mati, siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Sudah selesai Bu, kita nggak punya jawaban apa-apa lagi, ya. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia menyangka, ya Allah, inilah kematian yang dijanjikan Allah. Inilah kematian yang dijanjikan Allah. Ya, jadi biasanya ibu membayangkan melihat orang mati hari ini tanpa sadar kitalah yang mati. Akan tiba saat itu. Ibu kalau melihat orang meninggal, ibu cuma melihat sebagai orang meninggal. Coba ibu lihat, ibu pelototin, ibu resapi. Suatu saat aku pun bakal begini. Ibu lihat ada orang dikafanin, ibu lihat mukanya. Bayangin muka ibu yang ada di situ. Dan itu pasti. Semuanya. Nah ini kadang-kadang kita terlalaikan. Makanya ada sahabat meninggal dunia, saya waktu itu ngotot minta naruh kepalanya di liang lahatnya. Kerabatnya setuju, ya Pak Ustadz aja nggak apa-apa. Akhirnya karena memang waktu hidup dekat sama saya Ustadz ini, saya letakkan kepalanya Bu. Mohon maaf, 1 hari 1 malam nggak enak tidur, nggak enak makan. Kenapa? Ustadz membayangkan wajah sahabatku kuletakkan di lantai tanah. Satu ketika kita pun akan mengalami hal yang sama. Wa dhanna annahu al-firaq. Inilah perpisahan itu ya Allah. Wal tafatis saqu bisaq. Ya, betis bertemu dengan betis. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya Allah, akhirnya nyawa kita keluar dalam kondisi terhalau. Dalam kondisi terhalau, artinya ibu bisa melihat harta ibu, ibu bisa melihat mobil ibu, ibu bisa melihat alat-alat emas-emas yang ibu cintai, tapi ibu udah mulai nggak bisa menyentuh lagi. Itu maksudnya terhalang di 2 alam yang berbeda. Ya, maka berangkat dari situ ibu-ibu, agar matinya husnul khotimah, maka harus rajin-rajin silaturahim. Dalam hal ini kaitan dengan merajut ukhuwah, maka ternyata akhlak itu terbagi menjadi 3 bagian. Dalam rangka merajut ukhuwah, ternyata akhlak itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja Pak Ustadz? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama namanya akhlak dzamimah. Jadi ibu-ibu, yang pertama namanya akhlak dzamimah. Apa akhlak dzamimah itu Pak Ustaz? Akhlak dzamimah itu artinya berbuat saya ulangi, berbuat jahat kepada orang yang jahat, berbuat jahat kepada orang yang baik. Jadi orang baik ibu jahatin, itu namanya dzamimah. Contohnya, ada istri durhaka dengan suami, itu namanya dzamimah. Contohnya, ada anak durhaka sama orang tuanya, itu namanya dzamimah. Contohnya, murid durhaka dengan gurunya, itu namanya dzamimah. Jadi berbuat jahat kepada orang yang baik dengan kita. Orang baik sama kita, kita jahatin. Itu namanya dzamimah. Ya, nah ini tempatnya di neraka. Ya, buat istri yang durhaka kepada suaminya, buat anak yang durhaka kepada orang tuanya, buat murid yang durhaka kepada gurunya, dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak dzamimah, akhlak yang buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah akhlak thayyibah. Ini yang kedua. Apa itu akhlak thayyibah Pak Ustaz? Akhlak baik. Baik gimana kan? Baik membalas. Jadi kalau orang baik kita baikin, tapi kalau orang jahat kita jahatin. Di level ini orang bilang, ya iya kan, dia jahat sama saya, masa saya baik sama dia enak aja? Ya enggak lah, saya juga jahat sama dia. Ini saya kasih tahu Bu ya, kalau ibu jahat kepada orang jahat, terus apa bedanya ibu sama yang tadi kan? Berarti kan sama-sama jahatnya, cuman bedanya dia duluan, ibu belakangan. Nah kalau di sini ibu banggakan, mohon maaf Bu, ini levelnya masih selevel dengan gugup.
Anjing peliharaan itu seganas apapun dia tidak akan pernah menggigit majikannya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu, ya, karena dia paham bahwa majikanlah yang memberikan dia makanan. Tuh maksudnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin jadi manusia, maka naik kita namanya akhlak karimah. Itu yang ketiga, namanya akhlak karimah. Apa akhlak karimah? Akhlak karimah artinya akhlak yang mulia. Nah inilah yang dicontohkan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak karimah. Ya, nah apa akhlak karimah Pak Ustaz? Berbuat baik kepada yang baik sebagaimana berbuat yang baik kepada yang jahat. Ini baru keren, ini baru dahsyat. Maka kalau ada orang jahat dengan kita, Bu, jangan dijahatin. Nabi bersabda, laisal wasil bil mukafi, bukanlah orang yang merajut tali persaudaraan, adalah orang-orang yang menyeimbangi. Menyeimbangi itu apa? Kalau dia baik kita baikin, kalau dia jahat kita jahatin. Wa innamal wasil, tetapi orang yang menyambung tali persaudaraan, kata Nabi, adalah idza quti'at rahimuhu, jika rahimnya diputus, wasolat, dia menyambung. Dia artinya orang jahat dengan kita buat baik sama dia. Jangan dijahatin. Kalau perlu ibu belikan obat. Obatnya ramuan Cina. Ibu beli di toko Cina itu. Tanya aja, ada obat untuk ngobatin orang jahat. Namanya obat Sen San Xiu. Pernah dengar, Bu? Oh, saya aja baru ngarang sekarang. Ya pasti lah, Bu, pernah dengar. Oleh kalau ibu ngomong pernah dengar, kok tanda memang ibu. Baru saya ngarang itu. Nama obatnya apa tadi, Bu? Sen San Xiu. Terdiri dari 3 akar mujarab. Ya, yang pertama akar sen, akar san, akar su. Sen yang pertama, banyakin senyumannya. Jadi orang jahat itu ibu senyumin aja. Ibu kalau suami marah, terus ibu marah juga, sebenarnya marahnya ibu itu memberikan kenikmatan pada orang yang marah. Ngerti nggak? Contoh nih, oh kurang ajar kamu deh ya. Ibu bilang gini, apa kamu mas? Itu tuh sebenarnya di hatinya suami merasakan kenikmatan. Ibu jangan biarkan suami ibu menikmati kemarahannya. Caranya gimana, Tat? Ketika marah, ibu senyumin. Kurang ajar kamu deh. Ibu cubit dagunya. Ih, kamu kalau lagi senyum lucu banget. Pasti ditampar memang mukanya. Loh, dengan cara begitu, dia tuh terhina dengan sendirinya. Ibu jangan pernah membalas kemarahan dengan kemarahan. Senyumin orang yang jahat dengan kita. Nah, susah. Nabi kita manusia bisa mencontohkan. Berarti kita selama manusia juga bisa melakukan. Nabi sempurna, kita bisa meniru kesempurnaan itu. Nah, hanya ibu-ibu yang berbahagia, ada orang manyun senyumin. Memang senyum itu tidak mudah. Karena ada beberapa orang tuh yang susah senyum. Ya, masih keturunan malaikat-malaikat penjaga neraka. Ya, Bu. Malaikat-malaikat itu seumur hidupnya hanya senyum sekali. Sejak diciptakan sampai nanti terus di hari kiamat, beliau tidak pernah senyum kecuali sekali ketika Nabi datang. Kejadian Isra Mi'raj, Malaikat Jibril memperkenalkan, wahai Malik penjaga neraka, ini adalah Muhammad kekasih Allah. Maka tersenyumlah, dan disitulah Malaikat Malik untuk pertama kalinya senyum dengan senyuman yang luar biasa. Begitu senyumnya Malaikat Malik. Dan itu senyuman terbaiknya. Jadi ibu, makanya kalau ada orang SQ gitu ya, disapa tidak pernah senyum, itu pasti keturunan Malaikat Malik menjadi neraka. Yang kedua apa tadi, Bu? San yang kedua sanjung. Kalau ketemu orang jahat, ibu sanjung dia. Loh, orang itu, Bu, walaupun dia udah lihat jahat, kalau kita sanjung, itu kejahatannya minimal berkurang. Minimal. Oh iya, makanya mohon maaf, Bu ya, Nabi Muhammad itu ada beberapa istri.
Tapi yang dipanggil dengan sanjungan itu cuma Aisyah. Saya nggak bilang Bunda Aisyah itu jahat, bukan ya. Beliau wanita salihah, tapi beliau berpotensi memancing emosi Nabi karena beliau memang masih labil, masih kecil. Makanya Nabi panggil dengan sanjungan biar Nabi tidak terpancing emosi. Coba ibu panggil suami dengan panggilan sayang, ibu nggak bakal bisa marah dengan suami. Walaupun suami pulang jam 2 malam, sayang, pulang malam kamu sayang. Ya Allah, ibu nggak marah? Enggak, syaitonir rajim. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ibu-ibu yang berbahagia panggil dengan sanjungan. Ngomong sama suami itu yang syahdu. Bang, ada apa? Coba kamu lihat bang, awan di atas gak ada bintang. Mendung kali, bintangnya di belakang awan. Enggak bang, gak ada awan juga. Terus pada kemana bintangnya? Ngumpul di matamu. Ya sudah, kalau gitu kita ngemil aja ya. Ngemil apa bang? Malam-malam nanti perutnya sakit. Enggak, ini ngambilnya sehat. Ngemil apa bang? Memiliki perasaanmu. Udah ambilin cuka. Abang mau makan pakai cuka. Jangan pakai cuka bang, nanti sakit perut. Nggak apa-apa, cuka aja dulu. Lama-lama juga sayang. Jadi teman-teman, susah ngomong sama nenek-nenek gini, susah. Ini kalau saya sampaikan di anak muda, cie, ini nenek-nenek, apa tahu? Salah. Astagfirullah. Apa sih Pak Ustadz yang ketiga? Suap. Ada pepatah bahasa Bugis mengatakan, ada orang Bugis bu? Nanti terjemahkan orang Bugis ya. Orang Jawa nanti sabar diterjemahkan. Kata orang Bugis begini Pak Ustaz. Pak Ustaz, kita orang Bugis toh, kita punya pepatah mengatakan Trisno jalan rani saka kulino. Ini pasti orang Bugisnya masih mikir ini ya. Ini Bugis sebelah mana Pak Ustaz? Jadi teman-teman, ini Bugis Solo, Solo Besi. Trisno cinta, jalarani urusannya, songko kulino berasal dari pembiasaan. Makanya saya ini termasuk orang yang tidak percaya pada kata-kata cinta pada pandangan yang pertama. Ibu, kenapa? Karena bagi saya kalau melihat pertama kali langsung cinta, itu bukan cinta, itu namanya nafsu. Cinta itu terjadi karena proses pembiasaan. Maka ukhuwah itu betul-betul harus dijaga ibu.